Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi, 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 yes! Kita ketemu lagi ya dalam video pembelajaran kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan rinci. 3. Siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. 4. Siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel serta manfaatnya dengan benar. 5. Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara dengan kondisi geografisnya dengan benar. 6. Siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kita masuk kegiatan pembelajaran ya, mengenai perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Kita bahas satu persatu ya. 3 cara hewan berkembang biak, yaitu 1. Ovipar, 2. Vivipar, dan 3. Ovovivipar. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari 1. Ovipar adalah hewan berkembang biak dengan bertelur. Contohnya bebek, ayam, dan burung. Lanjut 2. Vivipar adalah hewan berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya kucing, sapi, paus, dan masih banyak lagi. Ketiga, ovovivipar adalah hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ikan pari, bunglon, kuda laut, dan masih banyak lagi. Berdasarkan yang telah tadi Bu Guru jelaskan, lengkapilah diagram pada layar dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan ada sampai yang diekspor ke luar negeri. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita bahas satu persatu ya. Negara-negara dalam kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Negara yang pertama kita bahas 1. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lanjut nomor 2, Filipina. Merupakan sebuah negara kepulauan dengan mata pencarian sebagian besar adalah di bidang pertanian.
Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke beberapa negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Lanjut nomor 3 ke negara tercinta kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Selain itu, keindahan alam Indonesia pun menjadi daya tarik yang menjadi sumber devisa dari sektor pertanian. Nomor 4 ke Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Lanjut ke negara tetangga Kamboja yaitu 5. Laos. Laos juga dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Lanjut ke nomor 6, negara yang wilayah sebagiannya ada di Pulau Kalimantan yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Sekarang nomor 7 ya, yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oke, lanjut nomor 8, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Lanjut ya, nomor 9, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di Thailand. Selain itu ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Selain itu, ada juga penghasilan utama di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara yang terakhir kita bahas yaitu nomor 10, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang pesat. Nah, demikianlah tentang kegiatan ekonomi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kamu sudah belajar bagaimana membuat ide pokok dari teks laporan yang dibaca. Sekarang kamu akan belajar bagaimana membuat ide pokok dari teks yang kamu dengar. Pada materi ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf.
Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Demikian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan tetap rajin belajar agar apa yang menjadi cita-cita kalian dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.